Oke, pada video kali ini saya akan membahas semua contoh soal yang muncul pada saat pelajaran gelombang ya. Misalnya nih, diketahui Y simpangannya Y sama dengan 0,2 sin V 40T dikurang 0,5 X ya. X-nya dalam sentimeter, T-nya dalam sekon ya. Hitunglah A arah rambatnya, arahnya kemana ya. B amplitudo dari gelombang tersebut, nilainya berapa, kecepatan sudutnya berapa, periode gelombangnya berapa, frekuensi gelombangnya berapa, bilangan gelombangnya berapa, panjang gelombangnya berapa, cepat rambat gelombangnya berapa, persamaan kecepatannya berapa, kemudian persamaan percepatannya bagaimana ya. Ini seluruh soal yang seringkali muncul pada saat pelajaran gelombang. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, perhatikan. Oke, ini ya. Baik, soal pertama tadi adalah berapakah ke arah manakah arah gelombang tersebut, ya. Tapi sebelum kita masuk ke soal yang diberikan, kita kali dulu pastikan setelah huruf sin itu tidak ada lagi angka di sini. Artinya kita harus masukkan ke dalam. Maka y-nya menjadi y 0,2 sin V-nya kita kalikan ke dalam, maka menjadi 40 VT ya dikurang 0,5 Vx. Nah, setelah udah masuk semuanya, tidak ada lagi angka setelah huruf sin, barulah kita masukkan baru kita cari ya. Oke, soal pertama, ke arah manakah gelombang tersebut, ke kiri atau ke kanan? Kalau jawabannya lah ke kanan. Kenapa? Karena ini nilainya negatif ya. Kalau nilainya positif maka dia arahnya ke kiri. Oke. Ini kalau kiri ke kurang itu artinya dia menjauhi titik nolnya gitu ya. Jadi arah gelombangnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Arahnya ke sana. Itu jawaban yang pertama. Soal yang kedua adalah berapakah nilai amplitudonya? Kalau amplitudo mudah sekali ya. Karena persamaan umumnya kan Y A sin omega dikali T ya dikurang KX ya. Plus minus nih boleh plus minus KX. Kalau plus berarti dia ke kiri, kalau minus berarti dia ke kanan. Nah, kita lihat kalau ditanya huruf berapakah nilai amplitudo, nah ini dia. A. Di mana letak A? Ini dia. 0,2. Maka jawabannya A sama dengan 0,2 cm. Oke, langsung saja. Kemudian yang C, yang ditanya adalah berapakah nilai kecepatan sudutnya, itu amplitudo. Kita lihat lagi persamaan umumnya. Di mana kan letak kecepatan sudut itu di sini, setelah ada huruf T ya. Dengan ada huruf T-nya. Apakah ini jawabannya? Tidak, tapi ini. Karena kita sudah kalikan V itu ke dalamnya. Maka jawabannya adalah 40 V. Jadi kalau ditanya berapa nilai omeganya, jawabannya adalah 40 V. Ya, selesai. Selanjutnya yang keempat, yang ditanya adalah berapakah periodenya. Nah, periode karena kita udah tahu nilai omega itu adalah 2V per T ya. Nah, maka kita kali silang saja T-nya. Tinggal menjadi T sama dengan 2V dibagi omega. Dibalik ya. Maka masukkan angkanya 2V dibagi 40. Oke. Maka satu ini kita coret. Maka menjadi gimana ya? Di sini aja ya. 2 per 40 berarti tinggal 1 per 20 ya. 1 per 20 V. Nah, boleh seperti ini saja ya, sekon ya. Atau boleh kita bagikan 1 dibagi 20 berapa? 1 dibagi 20 ya. 1 bagi 20 0, masukkan lagi 0, 10 bagi 0 tidak bisa, masukkan lagi 0,05. Jawabannya adalah 0,05 sekon. 0,05 sekon ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, yang ditanya adalah berapakah nilai F, frekuensi ya. Frekuensi itu kan kita udah tahu nilai F itu 1 dibagi periode ya, 1 per T. Nah, maka kita masukkan saja nilainya. Jadi F itu adalah 1 dibagi 0,05. Nah, berapa 1 dibagi 0,05? Cara membagi berkoma, kita lihat nih ada dua angka ya. Maka kita kalikan 100, di atasnya juga kita kalikan 100, maka menjadi 100 per 5. 100 per 5 itu sama dengan 2, 100 per 5, 20 Hz ya. Oke, 20 Hz. Nah, ya. Kemudian kita masuk lagi yang F. Yang F yang ditanya adalah
panjang gelombang apa nilai bilangan gelombangnya atau nilai k-nya. Berapa kan nilai k-nya? Kita lihat di sini ya. Ini kan kx-nya. Berarti ini k. K itu di sebelah huruf x. Maka ini dia. Maka nilai k-nya 0,5 V. Oke, selesai. Oh ya, satuannya itu cm pangkat min 1 ya. Atau per cm. Nah, sekarang F yang G lagi. Yang G itu yang ditanya lah berapakah panjang gelombang. Ya, berarti lambda ya. Lambdanya berapa? Nah, lambda itu rumusnya adalah lambda itu sama dengan 2V dibagi K. Oke. Nah, maka kita masukkan 2V dibagi K-nya 0,5 V. Oke. V dicoret, 2 dibagi 0,5 itu sama-sama kita bagikan 10 dulu. Sama-sama kita kali 10. Karena ada komanya sini ya. Maka 20 dibagi 5 itu sama dengan 4 cm ya. Kita gunakan cm karena sudah di awal sudah disebutkan dia dalam cm. Baik. Kemudian yang H. Pertanyaannya H adalah berapakah cepat lambatnya? Cepat lambat itu kan V sama dengan lambda dikali F. Ya. Lambda dikali F. Nah, maka tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Lambdanya adalah 4. F-nya adalah 20. Oke. Maka ini 4 dikali 20 80 ya cm per sekon. Nah, atau rumus ini kita bisa gunakan rumus yang kedua nih. V sama dengan lambda dibagi T ya. Lambda itu 4 cm. Oke, T-nya adalah ini dia, T ya 0,05 ya. 0,05. Sama-sama kita kali 100 jadi 400 dibagi 5. 40 dibagi 5 80 cm per sekon. Nah, sama ya. Oke. Ini untuk mencari sampai H ya. Sekarang yang ditanya adalah persamaan kecepatannya. Saya hapus dulu agar muat. Oke. Nah, persamaan kecepatan itu berarti yang ditanya adalah berapa rumus V-nya. Kan Y ya. Nah, sekarang V-nya itu berapa? Karena dy itu per dt ya. Nah, jadi kita turunkan ini. Nah, tapi kita udah jelaskan pada video sebelumnya bahwasanya kecepatan itu rumusnya kan adalah sin dibagi WA omega A cos omega T dikurang kx ya. Nah, ini rumusnya. Maka kita tinggal masukkan saja. Berarti ini dia nilai V-nya adalah nilai omeganya kan 40 V ya. 40 V. Kita masukkan 40 V. A-nya berapa? 0,2. 0,2. Oke, cos omeganya kita ini tinggal masukkan saja. 40 VT dikurang 0,5 VX. Nah, maka jawabannya ini dia. Atau boleh juga kita bikin 40 dikali 0,2 maka 8 V cos 40 VT dikurang 0,5 VX. Nah, inilah persamaan kecepatannya ya. Kemudian persamaan percepatannya ya. Persamaan percepatan itu A itu adalah dv per dt atau turun 2 kali dari y per dt ya. Pada video sebelumnya sudah jelaskan bahwasanya nilai A itu adalah minus omega kuadrat y ya. Adapun y itu adalah ini. Nah, maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Maka A sama dengan min 40 V kuadrat dikali Y semuanya ini 0,2 sin 40 VT dikurang 0,5 VX ya. Nah, atau ini kita kuadratin, 40 kuadrat itu 1600 ya, berarti 1600 V kuadrat dikali 0,2 sin 40 VT dikurang 0,5 VX ya. Nah, sekarang kita kalikan ini 1600 dikali 0,2 itu sama dengan 320 ya. Berarti min
320 V kuadrat sin 40 VT dikurang 0,5 Vx. Nah inilah persamaannya.